Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang desain grafis, yaitu pada bab pertama ini kita akan membahas unsur-unsur tata letak. Apa itu unsur desain grafis? Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Eko Santoso, asal dari Trenggalek. Langsung saja pada materi. Desain grafis. Desain grafis adalah sebuah bentuk seni dengan tujuan untuk memecah masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Desain grafis sendiri dapat merujuk pada proses pembuatan, metode merancang produk yang dihasilkan atau rancangan ataupun disiplin ilmu yang menggunakan desain. Apa itu unsur desain grafis? Yang pertama yaitu garis, kedua ilustrasi, ketiga tipografi, keempat warna, kelima gelap terang, keenam tekstur, dan yang terakhir ruang. Yang pertama yaitu garis. Garis adalah himpunan titik-titik anggotanya terdiri dari lebih dari suatu buah titik. Titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Contoh garis yang pertama yaitu garis horizontal. Garis horizontal merupakan garis lurus sejajar yang mampu menciptakan kesan tenang. Yaitu contohnya seperti ini. Gambarnya yaitu dari samping kiri sampai samping kanan rata. Ini garisnya mendatar. Selanjutnya yang kedua, garis vertikal. Garis vertikal ini merupakan garis lurus sejajar yang mampu menciptakan kesan tenang, relaksasi, diam, atau statistik. Contohnya yaitu seperti ini. Garisnya tegak seperti tiang, jadi lurus dari atas ke bawah. Yang ketiga yaitu garis diagonal. Garis diagonal merupakan garis lurus sejajar yang mampu memberi kesan stabil. Contohnya seperti ini. Diagonal itu miring, jadi garis lurus yang tidak tegak dan tidak mendatar. Dia bentuknya miring. Yang keempat, garis kurva atau lengkung. Garis kurva atau lengkung ini mampu memberikan kesan keagungan halus atau luas. Contohnya seperti gambar ini. Dia garisnya melengkung, tidak lurus, tidak miring, jadi melengkung, lingkaran. Yang kelima, garis zigzag. Garis zigzag ini adalah kombinasi dari garis diagonal yang dijadikan satu, jadi seperti ini zigzag garisnya. Kombinasi dari garis miring yang diagonal. Yang terakhir yaitu garis spiral. Garis spiral memberikan kesan kelahiran atau generasi penerus. Garisnya seperti ini, spiral, kombinasi garis lengkung dijadikan satu jadi membentuk garis spiral yang kayak ini. Yang kedua yaitu unsur-unsur yang kedua, ilustrasi. Ilustrasi merupakan visualisasi dari sebuah tulisan ataupun ide yang dilakukan dengan teknik drawing, fotografi, lukis, serta teknik lukis lainnya. Ilustrasi sendiri terdapat dua model, yaitu model manual dan model komputerisasi atau digital. Model manual itu sendiri dia menggambarnya menggunakan pensil, kuas, atau alat gambar lainnya. Yang kedua yaitu metode digital atau komputerisasi, yaitu menggunakan aplikasi pengolah gambar dengan bentuk vektor maupun bitmap. Pada metode digital ini tidak membutuhkan alat gambar manual karena ini sudah bisa dilakukan dengan modern, yaitu hingga awal sketsa sampai akhir jadi
ilustrasinya. Yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu tipografi. Tipografi merupakan seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan untuk menghasilkan kesan tertentu. Ilustrasi ini sehingga mampu membuat pembaca itu mendapat kenyamanan membaca semaksimal mungkin, jadi dapat dipahami dengan baik dan estetikanya itu muncul dari ilustrasi tersebut. Yang keempat, warna. Warna secara objektif atau pleasing sebagai sifat cahaya yang dipancarkan atau secara subjektif atau psikologis merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. Yang selanjutnya yaitu unsur selanjutnya gelap terang. Keadaan di mana suatu bidang yang dibedakan menjadi dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk warna terang, yang terjadi karena disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Dalam tata letak desain grafis, gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda tiga dimensi untuk memperjelas kontras. Dengan adanya unsur gelap terang, sebuah visual akan terlihat lebih dramatis sehingga dapat menambah kesan lagi bagi penglihatnya. Jadi kenyamanan itu bisa dibuat dengan cara memainkan gelap terang ini. Sang desainer harus pintar-pintar mengatur kedalaman warna gelap terang suatu gambar itu sendiri. Unsur selanjutnya yaitu tekstur. Ialah nilai kualitas dari bidang permukaan yang timbul karena disebabkan oleh tiga dimensi. Sebuah unsur yang menjadi indikator menunjukkan permukaan suatu bahan, biasanya tekstur digunakan untuk membentuk susunan karya seni rupa. Tekstur ini sendiri yaitu seperti tekstur tanah atau tekstur langit, yaitu kalau tekstur tanah itu kan kasar. Jadi pembuatan tekstur itu harus sedetail mungkin agar bisa kenyamanan itu bisa terturakan. Yang selanjutnya yaitu ruang atau space, merupakan area untuk kita menempatkan seluruh komponen desain kita. Dengan adanya space, kita akan bisa merasakan besar dan kecilnya, jauh dan dekatnya gambar itu sendiri. Sebagai contoh sederhana, coba tengok ke ruang tamu Anda, seberapa luas, barang apa yang terdapat di ruang tamu Anda. Apakah semua barang tersebut penting atau hanya sebagai hiasan yang tidak terlalu penting saja? Anggaplah barang-barang Anda di ruang tamu itu merupakan 5 komponen desain grafis yang telah kita bahas sebelumnya. Anda akan bisa merasakan seperti betapa bedanya ruang yang tertata rapi dibandingkan dengan ruang yang berantakan. Semisal ada kompor di ruang tamu Anda bisa membayangkan bagaimana tidak enaknya tamu Anda melihat kompor di ruang tamu. Namun, jika Anda menempatkan hal yang memang cocok diletakkan di ruang tamu seperti foto keluarga, bunga, atau hiasan yang lainnya, terasa lebih nyaman dan enak dipandang. Begitupun desain Anda. Jika Anda sembarang menempatkan komponen desain dan pada desain Anda, ya mungkin seperti melihat kompor di ruang tamu itu, jadi tidak enak. Lalu kesimpulan apa yang kita ambil dari pelajaran hari ini? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Oke, kesimpulannya yaitu agar desain kita menghasilkan menarik mata, sang desainer
grafis harus paham unsur dalam desain. Semua unsur tidak harus dimasukkan sekaligus dalam sebuah karya desain, karena ada sebagian desain yang menuntut suatu unsur yang diprioritaskan. Jadi ada penekanan dalam setiap unsur tersebut. Jadi pada unsur-unsur ini kita akan membuat apa, itu bertemakan apa, kita harus melakukan penekanan suatu unsur. Jadi desain grafis ini akan muncul kenyamanan dan kesan 3 dimensi atau ruang spesiesnya itu tertata lihat dengan rapi. Jadi kita harus menentukan unsur-unsur itu dan menuntut salah satu unsur yang akan diprioritaskan. Ya mungkin itu pelajaran kita hari ini. Mungkin ada tugasnya yaitu merangkum apa yang kita bisa pelajari hari ini, membuat resume ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sekian pelajaran kita hari ini. Belajar dengan rajin, jangan lupa pakai masker, selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.